Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas analisis kinerja operasional dan finansial sektor retail dan commerce berbasis bisnis intelijen dalam studi kasus dataset transaksi retail Australia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Zaskia Aulia dengan NPM 266. Saya Vina Salma NPM 242. Saya sudah Rahmat Reni dengan NPM 259. Berikut pembahasannya. Di sini ada metrik utama finansial. Total pendapatan yang terkumpul adalah 615,3 ribu dengan nilai rata-rata pendapatan per order berada di angka 620 ribu. Lalu yang kedua ada performa geografis. Pasar Sydney mendominasi omset penjualan dengan menyumbang 432 dari total 15.000 pesanan, sementara kota Melbourne mencatat pendapatan sebesar 182 dari 5.547 pesanan. Selanjutnya ada segmentasi pelanggan. Kategori corporate merupakan konsumen paling potensial yang menyumbang porsi pesanan terbesar. Atau total pesanan berdasarkan tipe pelanggan. Lalu selanjutnya ada distribusi produk. Pada grafik top 5 produk Eugene apa ini? Eugene apa nih bacanya ini? Eugene, bentar ya. Selanjutnya ada key insight. Yang pertama ada stabilitas produk. Grafik baru total order berdasarkan nama produk menunjukkan bahwa variasi produk lain seperti Kens, Hex, Emmer, dan Emerson justru memiliki frekuensi kemunculan order atau jumlah transaksi yang cukup konsisten dan sehat di pasar. Ini ada konsentrasi keuntungan pada satu sektor.
terjadi keseimbangan profitabilitas yang ekstrim. Perusahaan bertumpu hampir sepenuhnya pada kategori office supplies untuk menghasilkan laba bersih. Selanjutnya ada efisiensi logistik jalur udara. Laba tinggi dari office supplies berjalan beriringan dengan pemanfaatan pengiriman reguler air yang mencapai 0,47 m. Pengiriman ekspres atau udara terbukti menjadi preferensi utama untuk kategori produk yang paling menghasilkan uang. Lalu ada rekomendasi strategis, yaitu pertama ada optimalisasi lini produk berdasarkan frekuensi order. Manfaat data dari grafik baru total order ini berdasarkan nama produk yang berada di baris depan grafik tersebut seperti di bawah ini. Nama produk memiliki minat pasar yang stabil dari segi jumlah transaksi. Kemudian naikkan sedikit margin keuntungan pada produk-produk ini atau buat strategi bundling dengan produk kategori teknologi untuk mengontrol profitabilitas lini lainnya. Kemudian ada audit struktur biaya kategori furniture dan teknologi, karena kedua kategori ini mencatat penjualan namun profitnya sangat minim. Nah, lakukan peninjauan ulang terhadap biaya operasionalnya. Apabila produk furniture atau teknologi memakan biaya pengiriman besar seperti penggunaan delivery truck, nah pertimbangkan untuk membebankan sebagian biaya logistik kepada pelanggan korporat untuk pesanan di bawah volume tertentu. Kemudian yang ketiga itu ada strategi retensi untuk segmen corporate. Nah, mengingatkan segmen corporate adalah penggerakkan utama bisnis di Sydney maupun Melbourne. Buatlah program kemitraan atau kontrak eksklusif tahunan dengan jaminan harga khusus seperti B2B Loyal Program. Nah, langkah ini penting untuk mengunci transaksi skala besar agar pendapatan perubahan tetap stabil di tahun-tahun berikutnya. Kemudian yang terakhir ada replikasi efisiensi distribusi Sydney ke Melbourne. Gunakan sistem manajemen pengundangan atau distribusi yang diterapkan di Sydney untuk mengoptimalkan operasional di Melbourne. Mengingat potensi pasar Melbourne masih terbuka lebar, baru menghasilkan sepertiga dari pendapatan Sydney, penetrasi pasar secara agresif ke sektor korporasi di Melbourne harus menjadi prioritas utama tim sales Anda. Sekian dari kelompok kami tentang hasil analisis kinerja operasional dan finansial sektor retail dan commerce berbasis business intelligence. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.